Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang telah Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 285, Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Beriman kepada malaikat Allah. Apa artinya iman? Iman artinya percaya. Iman kepada malaikat Allah merupakan rukun iman yang kedua. Kemudian, apa artinya beriman kepada malaikat Allah? Beriman kepada malaikat Allah artinya percaya adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada berapa jumlah malaikat? Jumlah malaikat ada 10. Sekarang kita akan mengetahui makna beriman kepada malaikat Allah. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat, karena malaikat bersifat gaib. Makna yang kedua adalah meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Makna yang ketiga adalah meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Sekarang kita akan mengetahui nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Ada berapa jumlah malaikat? Ya, jumlah malaikat ada 10. Mari kita sebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail, bertugas memberi rezeki kepada makhluk hidup. 3. Malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala apabila hari kiamat telah tiba. Malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, dan malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Setelah mengetahui nama-nama malaikat beserta tugasnya, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menerima keberadaan malaikat. Karena malaikat bersifat gaib, maka kita harus mengetahui cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat. 1. Keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya.
Cara menerima keberadaan malaikat yang kedua adalah banyak mengingat kematian. Cara menerima keberadaan malaikat Allah yang ketiga adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Ini adalah cara kita agar menerima keberadaan malaikat. Yang terakhir yang akan kita bahas adalah perilaku yang mencerminkan jika kita iman kepada malaikat. Jika kita percayanya adanya malaikat, maka perilaku yang pertama yaitu suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Karena ada malaikat raqib dan atid yang akan mencatat perbuatan kita. Yang kedua adalah gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya, berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Inilah perilaku-perilaku yang mencerminkan kalau kita percaya adanya malaikat. Bagaimana anak ibu? Sudah paham pelajaran kita hari ini? Kalau belum, mari kita ulang sekali lagi. Makna beriman kepada malaikat. 1. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. 2. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Dan yang ketiga, meyakini bahwa malaikat memiliki sifat-sifat khusus, seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya, dan tidak memiliki hawa nafsu. Nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril, bertugas menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail, bertugas menyampaikan rezeki. 3. Malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala apabila hari kiamat telah tiba. Malaikat Israil, bertugas mencabut nyawa. Malaikat Munkar dan Nakir bertugas menanyai mayat di alam kubur. Malaikat Raqib bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Malaikat Atid bertugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, dan Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Kemudian cara kita menerima keberadaan malaikat Allah. 1. Kita yakin bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. 2. Banyak mengingat kematian, karena semua amal perbuatan kita dunia akan
dimintai pertanggungjawaban. Dan yang ketiga adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya menuntut ilmu, mengunjungi para saudara dan sahabat, tidur dalam keadaan suci, dan memilih barisan paling depan dalam sholat berjamaah. Inilah cara menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Apa saja perilakunya? 1. Yaitu suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Karena ada malaikat raqib yang telah mencatat perbuatan baik kita. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Misalnya berbakti kepada orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu, mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Inilah yang kita pelajari di pelajaran 7, beriman kepada malaikat Allah. Terima kasih. Semoga pelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.